Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan bahwasannya ahlul jannah, para penduduk surga, akan mengunjungi Allah subhanahu wa ta'ala di surga, di satu tempat di surga yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kursi, kemudian kursi yang sangat indah, besar, agung dan indah. Kemudian di sekitar kursi itu Allah letakkan mimbar-mimbar yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa indahnya. Kemudian setelah mimbar-mimbar itu Allah letakkan kursi-kursi yang begitu banyak di sekitar mimbar-mimbar tadi, di hamparan kafur, ya, yang putih, bersih, indah. Maka datanglah para nabi dan rasul, Allah letakkan mereka di mimbar-mimbar tersebut. Kemudian datanglah para as-siddiqin was-syuhada, orang-orang yang betul-betul jujur imannya dan orang-orang yang mati syahid. Maka Allah dudukkan mereka di kursi-kursi sekitar mimbar itu tadi, di tempat yang sangat indah ini. Kemudian di pelataran yang terbuat dari kafur, surga yang sangat indah ini tadi, putih bersih ini tadi, datanglah ahlul jannah duduk mengelilingi kursi mimbar dan kursi yang paling besar itu tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, mintalah. Mereka menjawab, ya Allah, bukankah engkau telah memberikan ridhamu kepada kami? Engkau masukkan kami ke dalam surga, kenikmatan apapun sudah engkau berikan kepada kami. Kata Allah, mintalah. Akhirnya semua ahli surga meminta apa yang diinginkannya, sampai mereka tidak mampu lagi mengungkapkan permintaannya. Semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan wajahnya yang indah dan penuh kemuliaan kepada mereka. Maka mereka pada saat itu bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keindahan. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini dia rindukan di dalam kehidupan dunia ini. Wajah yang selama ini dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam munajatnya, di dalam doanya, di dalam bersendirinya dia dengan Allah, agar dia diperkenankan memandang wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Pada saat itu diizinkan oleh Allah ahlul jannah, penduduk surga, untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keindahan. Dan itulah puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah, memandang wajah zat Rabb, Tuhannya, ilahnya, yang selama ini dia sembah, dia taati, dia ibadai, dia rindukan, dia harapkan pertemuan dengannya. Allahu Akbar. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian, berfikirlah, mohonlah kepada Allah, minta betul-betul kepada Allah, berjuanglah menuju Allah subhanahu wa ta'ala, agar diri kalian, diri ana, diri kalian, diri kita masing-masing ada di antara salah satu dari orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Pastikan dan minta kepada Allah agar kita menjadi salah satu orang yang hadir di majelis itu, di hamparan kafur yang indah itu, bersama para nabi. Di situ kita akan melihat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Kita melihat Abu Bakar, Umar, dan para siddiqin yang lain dan syuhada. Masya Allah. Bahkan mintalah kita berada di saf depan, dekat dengan orang-orang yang duduk di kursi itu, dekat dengan orang-orang yang ada di mimbar-mimbar itu, para nabi dan rasul. Mereka orang-orang yang harus kita rindukan dan kita ikuti. Maka mari anak-anak sekalian, saudara-saudariku sekalian, jangan sampai kehidupan dunia ini terus-menerus melalaikan kita. Kita sudah waktunya harus sadar, berpikir tentang masa depan kita. Bagaimana kita mendapati pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pertemuan yang indah. Di saat dosa-dosa kita begitu banyak seperti ini, merengeklah kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa tersebut, lalu mencucurkan rahmatnya kepada kita, sehingga ditutupi dosa kita, dimaafkan kita, sedang Allah maha pemaaf dan maha pengampun, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pertemuan yang indah. Bekal pokoknya ada dua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap pertemuan indah dengan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia beramal amalan yang saleh, dan jangan sampai dia sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya dengan suatu apapun. Tetapilah Ramadan ini sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, menghambalah kepada Allah, mensahayakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merengeklah kepada Allah, minta datangi Allah subhanahu wa ta'ala, ketuk pintu maafnya Allah subhanahu wa ta'ala, datanglah dalam keadaan menghambur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan dapati Allah Ghafurur Rahim, Allah Tawwabur Rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi usi nafsi wa iyakum, saya wasiatkan untuk diri anak pribadi dan juga antum dan antunna sekalian, mari kita campakkan kelalaian kita, ya, kita siksa syahwat dan hawa nafsu kita, agar kita merasakan kelezatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudahi persaingan-persaingan dunia yang justru membuat hati kita keras, pikiran kita menjadi kacau, kotor. Kita tinggalkan. Kita sibuk dengan perkara yang akan membawa kepada kita keberuntungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita orang-orang yang betul-betul sukses, ya. Nah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan, selamatkan dari neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, itulah sebenarnya orang-orang yang sukses. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Bukan di harta, bukan di tahta, bukan di jabatan, bukan status sosial, bukan karena disanjung manusia. Seorang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang berderajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dicela dan dijatuhkan kehormatannya oleh seluruh manusia, kedudukan dia di sisi Allah tidak pernah akan bergeser sedikit pun. Dia mulia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara seorang yang hina, seorang yang rendah, seorang yang jatuh dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun disanjung, dibela dan dijaga oleh seluruh manusia, maka tidak pernah bisa semua itu menaikkan derajat dia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini keadaannya, maka yang lebih kita pentingkan adalah pandangan dan penilaian Allah kepada diri kita, bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, menjadi motivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan ini ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal apakah perjumpaan itu adalah perjumpaan yang indah atau sebaliknya. Fal'iyadzubillah. Maka ayo, di 10 hari akhir bulan Ramadan ini, kita betul-betul menjadi hamba yang berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Sukses sehingga kita berpisah dengan Ramadan dalam keadaan baik, dalam keadaan perpisahan yang merindukan, dalam keadaan perpisahan yang betul-betul mulia, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.